Halo, selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang tugas besar kami, yaitu mengenai distribusi peluang diskrit, khususnya distribusi geometrik dan hipergeometrik, kemudian distribusi peluang kontinu untuk distribusi chi-square. Distribusi geometrik itu ciri-cirinya adalah yang pertama, eksperimennya itu terdiri atas dua peristiwa, yaitu sukses dan gagal. Kemudian, eksperimennya diulang beberapa kali sampai terjadi sukses pertama kali. Nah, untuk gambaran umumnya, misalnya pada percobaan melemparkan satu uang logam hingga muncul sisi gambar. Dikatakan sukses ketika sisi gambar muncul pada percobaan ketiga. Jadi kita sudah melemparkan uang logam nih. Nah, untuk percobaan pertama dan kedua itu munculnya jadi jumlah nominal rupiahnya. Kemudian yang percobaan ketiga baru muncul sisi gambarnya. Jadi yang percobaan ketiga inilah yang dapat dikatakan sebagai sukses. Kemudian akan dihitung peluang munculnya sisi gambar pertama kali pada lantunan ketiga. Maka contoh tersebut itu dapat dikatakan sebagai distribusi geometrik. Karena distribusi geometrik ini urutan yang kita lakukan tadi, urutan percobaannya tadi akan membentuk suatu deret geometrik. Nah, kemudian kita menuju ke definisi. Definisi distribusi geometrik adalah bila usaha yang saling bebas dan dilakukan beberapa kali menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang H sama dengan 1 kurangi P. Maka distribusi peluang peubah acak X yaitu banyaknya usaha sampai terjadi sukses yang pertama dilakukan. Untuk rumusnya adalah G X P sama dengan PH pangkat X kurangi 1 untuk X 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian supaya kalian lebih memahami, saya berikan ilustrasi. Dalam suatu proses produksi diketahui rata-rata di antara 100 butir telur, maaf yang ini maksudnya telur, hasilnya 1 yang cacat. Berapakah peluang bahwa setelah 5 butir telur yang diperiksa baru menemukan butir telur yang cacat? Nah, untuk langkah pengerjaannya diketahui dikatakan sukses bahwa penemuan cacat pertama kali dari pemeriksaan. Terus peubah X-nya adalah 5. Kemudian nilai P adalah 1/100 karena kita cari satu kali ditemukan cacat dalam 100 telur. Jadi nilainya 0,01. Kemudian untuk X-nya, untuk H-nya sama dengan 1 kurangi P, jadinya 0,99. Kemudian dihitung menggunakan rumus, hasilnya
sebanyak 0,0096. Jadi untuk probabilitas ditemukannya cacat dari percobaan ke-5 adalah sebanyak 0,0096. Kemudian untuk contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih, yang pertama pada saat kejadian lulus dari ujian kenaikan tingkat, atau jika kalian SMA kan ada ujian kenaikan kelas tuh. Nah, jika kita belum mencapai minimal kelulusan, maka kita akan terus-menerus mengikuti ujian berkali-kali. Ujian yang dimaksud di sini adalah ujian remedi. Tetapi jika kita satu kali saja sudah lulus, maka proses remedi sudah selesai dilakukan. Mengapa perlu dilakukan berkali-kali? Supaya nilai raport kita itu di dalam raport sudah minimal mencapai KKM atau standar kelulusan. Kemudian untuk contoh yang kedua, dalam kegiatan berburu mangsa oleh seorang pemanah, mata panah akan terus dihamburkan hingga akhirnya buruannya berhasil didapatkan. Nah, contohnya pada saat ada pemburu rusa. Pemburu rusa kan sebelum mendapatkan rusa akan terus memanah tuh. Kemudian pada saat rusanya berhasil dipanah, maka dia akan berhenti memanah, kemudian pulang membawa hasil tangkapannya. Kemudian yang kedua ada distribusi hipergeometrik. Nah, distribusi hipergeometrik ini adalah suatu distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek atau populasi yang dipilih tanpa pengembalian. Nah, untuk sifat distribusi hipergeometrik yang pertama adalah sampel acak berukuran N diambil tanpa pengembalian dari N benda. Jadi N ini adalah sampel diambil dari jumlah populasi tertentu. Kemudian sebanyak K benda dapat diberi nama sukses. Sedangkan sisanya populasi dikurangi sukses diberi nama gagal. Kemudian aplikasi dalam kehidupan sehari-hari distribusi hipergeometrik yang pertama adalah dalam penerimaan sampel atau acceptance sampling, kemudian pengujian barang, misalnya elektronik, kemudian pengendalian mutu suatu produk. Untuk ilustrasinya, suatu panitia seminar sebanyak 5 orang akan dipilih secara acak dari 3 orang mahasiswa laki-laki dan 5 orang mahasiswa perempuan. Hitunglah distribusi peluang banyaknya laki-laki dalam panitia tersebut. Mohon maaf yang di sini seharusnya 25. Untuk ilustrasinya bisa kalian coba sendiri cara pengerjaannya. Kemudian untuk yang ketiga saya akan membahas sedikit mengenai distribusi peluang kontinu, khususnya distribusi chi-square. Jadi distribusi chi-square adalah suatu distribusi kontinu yang hanya memiliki satu parameter yang disebut derajat kebebasan atau DF, degree of freedom. Bentuk kurva distribusi chi-square adalah condong ke kanan untuk nilai DF yang kecil, kemudian akan menjadi simetris untuk nilai DF yang besar. Untuk contohnya dapat kita lihat pada gambar di bawah yang ini. Jadi untuk nilai DF-nya kecil, maka kurvanya akan condong ke kiri. Untuk nilai DF yang semakin besar, maka kurvanya akan semakin condong ke kanan. Jadi untuk
nilai df-nya semakin besar, maka kurvanya akan mendekati dengan distribusi normal. Kemudian untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, jadi untuk distribusi J-square ini adalah untuk melakukan uji hipotesis dengan variabel H0 dan H1.